Publik Indonesia agak sedikit dikejutkan dengan kabar kelulusan Maudy Ayunda dari Stanford University. S2 cuy, S2. Aslinya sih nggak terkejut-kejut banget ya, karena kan memang beliau, jiper gue. Maudy ini kan udah terkenal dengan keseriusannya dalam bidang pendidikan. Bahkan bisa dibilang dia salah satu inspirator untuk dunia pendidikan Indonesia. Yang paling mencengangkan adalah dia tuh kecanduan belajar dan dia tuh kayak nunggu-nunggu saat-saat ujian. Dimana banyak dari kita tuh begitu tahu mau ujian itu kayak senewan, grogi, sakit, demam, panas ya nggak sih? Dia nggak dong. Banyak yang ngucapin selamat, termasuk salah satunya Nihongo Mantapu alias Jerome Pauline. Itu aku sempat baca di lupa lah antara YouTube atau Instagramnya gitu. Tapi jangan salah, karena akan selalu ada yang nyinyir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi nggak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Udah dari sononya, sifat dunia itu pasti seimbang, ada yang pro, ada yang kontra, itu udah pasti. Jangankan seorang Maudy Ayunda, seorang rasul nih, manusia yang paling sempurna without cacat anypun, itu ada aja yang kontra. Salah satu komen nyinyir yang sempet aku denger gitu ya, gak heran lah dia punya privilege yang kita gak punya. Lulusan SMA British International School Jakarta mah banyak kali yang bisa sekolah di luar negeri itu. Contohnya itu, tapi yang kecil-kecil yang nggak terlalu penting aku nggak ngereken sih. Jadi privilege itu, for your information, adalah keuntungan yang dipunyai seseorang atau sekelompok orang karena posisi yang dimiliki atau kekayaan yang dimilikinya. Ya bisa juga ketika lo lahir cantik itu juga privilege kan, karena banyak banget macamnya. Masih banyak hal-hal yang dimiliki orang lain yang gak kita miliki saat ini, baik mereka sejak lahir atau enggak. Dan privilege sebesar yang kita miliki saat ini adalah iman. Itu gak semua orang punya, dan itu mahal banget harganya, serius. Makanya sering-sering dengerin podcastku di sini biar kalian paham kenapa sih iman itu jadi privilege yang mahal banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Islam, bagaimana sih privilege dalam Islam? Ada gak sih Tuhan bilang soal privilege ini? Ada loh ternyata. Cuman kita kadang-kadang gak mau nyari, ya gak sih? Jadi Allah tuh berfirman di surat Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Udah eksplisit banget kelihatan kan bahwa sebenarnya memang ada Tuhan kasih kelebihan dan kekurangan di masing-masing orang, bahkan sejak lahir gitu. Tujuannya yaitu tadi, ujian. Apakah kita mau bersyukur dengan apa yang kita punya atau justru menjadikan itu keluhan? Ternyata tujuan Allah dengan adanya privilege itu bukan agar kita berputus asa atau ngeles ke sana kemari, terfokus pada sisi negatif. No. Alih-alih fokus kepada apa yang tidak kita miliki, sehingga kita memilih tenggelam. Namun coba kita fokus kepada apa yang udah kita punya. Memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah kan ujiannya di situ ya. Apakah kita tetap bersyukur atas apa yang kita punya, dan menjadikan rasa syukur itu untuk bergerak, berdoa lebih lagi, ya enggak? Kan ada tuh orang-orang yang justru membuat privilege orang lain menenggelamkan diri mereka sendiri. Let's say kayak, ya wajar lah mereka pintar, ya wajar lah mereka S2 di luar negeri, kan mereka kaya gitu kan. Kan mereka bisa baca buku yang aku gak bisa baca. Gak salah sih, cuman sayang aja gitu. Sayang. Ini ibarat bola salju nih.
Terus apa yang kamu gedein itu bakal menenggelamkan kamu. Misalkan rasa syukur atau pembenaran akan kemalasan kita. Yang mana yang kamu pilih untuk digedein? Iya, bener. Secara logika manusia, kita memang gak mungkin menyamai posisi Maudy Ayunda. Kalau bergantungnya ke kemampuan kita doang. Bergantung kepada privilege pribadi. Ya emang gak mungkin sih. Ya kan realistis ya, bener gak? But wait, jangan sedih. Kita kan punya Allah. Satu-satunya tempat bergantung. Gak perlu takut bermimpi dan gak perlu takut berdoa. Gak ada ruginya. Allah akan memberikan kita jalan keluar yang kita gak sangka-sangka gitu. Yang di luar logika manusia. Ingat di surat At-Tolak ayat 2-3. Ya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia pasti mencukupinya. Jangan berpikir atau menggantungkan dari privilege doang. Banyak kok keberuntungan dan banyak kok kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Contohnya nih, ada orang pengen banget naik haji. Ya secara logika dia itu cuma penggembala kambing atau tukang bubur gitu. Tapi dia tuh pengen, dia berusaha gitu. Misalkan dia gak punya privilege secara kekayaan, seenggaknya dia punya privilege iman. Dia punya privilege ikhtiar, berusaha seoptimal mungkin. Kita lihat banyak banget orang yang secara logika gak bisa naik haji, nyatanya bisa. Kita yang punya kekayaan lebih dan mungkin banget untuk naik haji, gak naik haji tuh. Jadi sekarang dibalikin lagi ke kalian masing-masing nih. Privilege tersebut mau kita pakai untuk pembenaran kegagalan kita atau justru membuat kita semakin kuat dalam berdoa dan juga bertakwa. Ya kan tadi Allah bilang bahwa yang akan dicukupkan bukan mereka yang kerja keras banting tulang, bukan, tetapi buat mereka yang bertakwa. Karena ketika lu takwa, lu dapat ridhonya Allah, kamu juga meridhoi diri kamu sendiri. Orang-orang yang tenang, dia itu optimal hidupnya. Fokuslah kepada apa yang kita punya, bukan fokus kepada yang tidak kita punya. So it's up to you. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.